Ya, pemirsa, penyanyi Krisdayanti berhasil mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan Wushu Internasional di Emeishan, China. Ia berhasil meraih perak dalam kategori Women's Single Weapon Routine. Diva Pop Indonesia, Krisdayanti berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan Wushu Internasional di China. Ya, Krisdayanti berhasil meraih juara 2 dalam kategori Women's Single Weapon Routine dan membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship yang digelar di Emeishan, China. Dalam unggahan Instagramnya, pelantun menghitung hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam wushu merah yang mencolok. Ia juga tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan. Terima kasih dukungannya. Sebelum berangkat ke Cina, istri Raul Lemos itu sempat membagikan persiapan latihannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, Krisdayanti juga meminta doa agar kontingen Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Krisdayanti menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah dalam menekuni dunia olahraga khususnya wushu. Krisdayanti membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang diva musik, tapi juga seorang atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dinilai efektif dalam menindak pelanggaran lalu lintas di jalan raya, Korlantas Polri akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada 2026 mendatang. Ya, pemirsa, Jawa Timur tercatat masuk dalam 3 besar angka kecelakaan terbesar di Indonesia. Sementara di wilayah Polda Jawa Timur telah terpasang 216 kamera etle yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten. Korlantas Polri berencana akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada tahun 2026 mendatang. Dan diharapkan revitalisasi etle bisa mendorong disiplin masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Etle sudah berjalan dengan baik, nanti akan kita sempurnakan. Kalau jumlahnya baru 216, nanti akan kita tambah lagi di 2026, minimal nanti ada 1.000. Sehingga harapan kami dengan adanya etle, penegakan hukum dengan tepat. Pemirsa, kisah nyata menyeramkan si tukang jagal Suwirjo dari Jawa Timur kini hadir di Tangerang. Ya, sensasi memacu adrenalin dan mengalahkan rasa takut bisa Anda jajal di wahana berhantu kampung sunyi Siwurjo. Dan rekan kami Camar Henda akan mengajak Anda menyelesaikan misi untuk keluar dari kampung berhantu berikut ini. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini saya lagi nggak ada di program berburu hantu, tapi sebenarnya saya udah merinding ya, karena biasanya bulan Oktober ini identik dengan bulan mistis ya, apalagi perayaan Halloween. Nah, sekarang saya mau coba untuk main-main ke rumah hantu yang paling luas di Tangerang. Ini Kampung Sunyi Suwirjo ya. Kita bakal lihat keseruan di dalam seperti apa. Apakah hantu yang di dalam berhasil nakut-nakutin saya atau justru hantunya yang takut sama saya ya? Yuk. Bulan Oktober identik dengan suasana mistis dan perayaan Halloween. Berbeda dari rumah hantu pada umumnya, Kampung Sunyi Suwirjo di Carlton Mall Kabupaten Tangerang mengusung kisah nyata yang diadaptasi dari legenda kelam Tanah Jawa. Dengan luas area mencapai 1.995 meter, wahana ini menjadi rumah hantu terluas di Tangerang, Banten. Suasana kampung tua, aroma dupa, dan melati, hingga suara gamelan Jawa menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Ya, sebelum kita ikut jurit malam, pemirsa, mata kita harus ditutup ya Mas ya. Oke, selain mata juga semuka-muka ditutup juga nih pemirsa. Pengunjung tak hanya menonton, tetapi diajak menelusuri kisah berdarah Suwirjo, seorang pria yang menjadi jagal demi memperkaya diri dan menambah kesaktian dengan tumbal manusia. Ritual mistis
lorong gelap, dan adegan pembantaian disimulasikan dengan detail. Saya ini bangun ini juga karena untuk merayakan Halloween juga di Kartens Mall ya gitu. Jadi dalam perayaan ini saya mengangkat cerita Nusantara juga untuk mengembangkan orang-orang tahu oh ternyata kita juga ada cerita Nusantara yang begitu kelamnya gitu. Saya mengangkatnya dari situ sih. Untuk pengunjung semua usia, siapa yang berani aja, siapa yang punya adrenalin tinggi aja sih gitu. Setiap pengunjung diberikan misi untuk menyelesaikan tantangan, menemukan petunjuk, dan keluar dari labirin Kampung Sunyi yang menyeramkan. Iya, pemirsa, sekarang kita sudah mau menyelesaikan misi yang pertama. Kita sudah naik mobil ambulans. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh pemandu yang pertama bahwa kita harus menemukan 2 petunjuk lagi. Jadi itu sudah ada 1, kemudian kita harus menemukan 2 petunjuk lagi ya. Wah, ini suasananya saya nggak ngerasa berada di mall ya, tapi betul merasa ada di kampung yang sunyi. Kita harus dorong misi pertama. Allahu Akbar. Bang. Selesai misi pertama, kami kembali ke ambulan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Kami harus menyusun kode-kode yang ada untuk bisa masuk ke dalam. Kita harus cari jalan keluar karena ini ada kanan kiri semuanya setan semua, dan kita udah bantu doain korban dari Suwirjo. Jadi kita mau cari pintu keluar. Meskipun kami bertiga, tetap saja lihat kanan kiri hantu yang seram juga. Kami harus tetap fokus menyelesaikan misi ini. Mau juga nih pintu keluarnya. Pemirsa, akhirnya saya berhasil buat keluar dari Kampung Sunyi Suwirjo. Jadi buat pemirsa semua yang ingin merasakan sensasi mistis ya yang berasal dari cerita asli yang ada di Jawa, yang mana Suwirjo ini merupakan sosok biasa sebetulnya yang bisa dibilang tersesat dan juga harus melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendapat kekayaan ya. Langsung saja bisa datang sampai dengan akhir Oktober ini hanya di Kartens Mall. Pemirsa, di masa kejahatan senjata total, rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.